Jangan kesenian, bukan ngantuk. Udah kan, jelek. Udah terlanjur. Komandan. Wah, habislah itu makan dia. Satu orang satu Jo. Ini acara waktu Satu orang satu. antara makan-makan. Semua udah bawa kumpul sini, ke acara. Dari Colorado udah datang, dari Tondano udah datang lah. Tendang udah datang. Colorado, dari Ambon semua datang semua. Dari Surabaya ada datang. Surabaya, ya. Palembang asli ada datang juga. Ini Anis dengan Berry, Max. Sama Albert Kinumki juga. Ini Vivi. Oh, ini Om Yan. Udah datang semua. Terima kasih. Ini dari Colorado. Jauh ini. Baru Baisaki. Baru lagi. Iya. Tapi nggak kurus. Nggak kurus. Ya loh. Dokter selesai obat. Oh, ini. Satu goyang semua. Ini makanan udah bawa baku potluck. Semua goni. Tidak kenal putih. Nanti kan salah yang aku tahu. Harusnya minta supaya semua goni di dalam. Bagus roti ini. Deh. Yang berdiri di sini aja. Deh. Kon. Coba. Hadiah. Sebelum belanja sebukir kan dulu. Jadi, orang pagi kan, itu saya orangnya kaki. Apa panda? Ini Shana lagi makan. Ini trompet ketua Sacramento. Oras ba? It's a camera. Hey, dong. Hey, hey. Move it. Hey, hey, hey. Drink. Say hi. Hi, I'm Neil. Hi. Hi, I'm Abel. Okay. Your cousin. Hi, Kevin. They're gonna send this to Indonesia. To see. Hello. Say hi. Hi. Shake. Shake. High five. All right. Ini Alan. Mana Brandon? Oh, ini Iva. Itu Tommy, pulang deh, beserta Tante Ani, itu Fanda, Mas Soso. Dia ya. Tata tahu terus dari tadi. Fanda. Mas Soso sekali nih. Tentu ada, no boleh tahu. Terus itu Tante Spin. Bye. Pak, kan ada ini kulit sendiri. Kita akan segera mulai acara penghiburan kita pada sore hari ini.
makan. Dan saat ini kita akan mengadakan acara Memorial. untuk keluar acara penguburan bagi keluarga besar Boni atas meninggalnya kakak mereka, saudara Pendeta Albert Boni di tanah air. Baik saudara-saudara, sebelum atau sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 122. Kita sama-sama berdiri dan menyanyikan semua ayat 1, 2, 3. Satu masa yang tertentu hidupku sini tamatlah, tapi Dan masuk istana raja. dan masuk istana raja. Aku akan kasihnya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasihnya selamatkan. Satu masa akan datang. Undang Ibu Pendeta untuk berdoa. Pada siang hari Sabatmu yang suci ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan sampai akhir. Kami juga bersyukur yang sebentar lagi kami akan mempelajari firman-Mu. Kami minta roh suci-Mu dicurahkan berakhirnya ya Bapa, dalam nama Yesus penebus menjadi Amin. Sama-sama. Baik saudara sekalian, akan dengarkan nanti mengenai peristiwa yang terjadi, sebuah yang terjadi pada kakak dan saudara suami sudah korban. Tetapi kita telah berkumpul sekarang ini untuk 3 maksud. To honor and remember our beloved. Untuk memberikan satu penghargaan dan satu memory untuk kekasih kita yang sudah mendahului kita. Dan kedua, kita juga berkumpul untuk menyatakan support dan simpati kepada keluarga yang ditinggalkan bersama anak beliau, bersama dan juga seluruh keluarga besar ini dalam kehidupan. Ketiga, untuk semua kita, peristiwa seperti ini adalah satu confirmation mengenai iman kita di dalam Kristus yang sudah bangkit dan mengenai rumah kita yang kekal. Kita di dunia ini hanya pengembara, rumah kita yang kekal di dalam dunia baru. Pada acara penguburan dari pemimpin Soviet Leonid Brezhnev, maka jandanya Krishna atau komunis ya, janda istri daripada Brezhnev itu komunis atau Krishna? Komunis. Akan katakan komunis, tapi inilah ceritanya.
Jadi pada waktu istri daripada Brezhnev ini di samping dari peti jenazah suaminya, dia berdiri dengan tidak bergerak. Namun sebelum penutup peti jenazah itu ditutupkan kepada peti itu, maka sebelum tentara-tentara kehormatan itu menutup peti jenazah itu, dia pun dengan cepat mengambil tindakan yang penuh dengan keberanian dan pengharapan. Lalu setelah dibuka penutupnya, ia membungkuk di dekat dari dada suaminya, dia menarik satu garis melintang, satu garis ya memanjang ke bawah. Apanya itu? Salib. Apa artinya? Bahwa di tengah-tengah pusat dari komunisme yang terkenal, yaitu Uni Soviet, satu negara yang tidak bertuhan, ateis, maka istri daripada seorang pembesar yang mendirikan akan paham komunisme ini, dalam katakan, mengharap agar suaminya itu salah di dalam ideologi komunisme. Dia tahu dia seorang komunis, suaminya mati sebagai komunis, tapi pengharapannya bahwa ya mudah-mudahan suami saya ini sudah salah. Karena dia tidak percaya akan Kristus, maka kali terakhir itu tindakan yang membahayakan karena orang akan tahu bahwa dia Kristen. Maka ia pun membuat tanda salib itu di dada suaminya yang sudah dingin. Kita gabungan satu sama lain. Life then has purpose and death is gain. Mengapa PDP katakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan? Mengapa? Mati itu satu keuntungan bagiku. Kenapa? Ya, kenapa? Mati adalah satu keuntungan dan kita mati dalam Yesus. Tetapi waktu untuk kita mati ditentukan oleh Tuhan. Dan mungkin yang paling kecil itu semua dalam rahasia. Jangan takut, seperti saudara pendeta katakan tadi. Kita tidak perlu takut dengan maut. Semua harus apa? Siap, asal kita mati di dalam Tuhan. Jadi saudara Albert ini atau kakek kami ini, atau orang tua dari Tommy dan Rudy yang kebetulan yang berada di sini di Amerika, dan mereka mempunyai adik, ada 6 di Indonesia. Kebetulan yang tua Tommy dan kedua Rudy, dan menyusul ada 6 di Indonesia. Ya, puji syukur semua mereka anak-anak dalam keadaan baik-baik semua. Dan kami juga saudara-saudara semua dalam keadaan baik-baik. Dan untuk mengenangkan Albert dari kecil waktu masih sekolah, dia juga seorang orang Manado katakan dia kutu buku. Seorang giat dalam belajar menuntut ilmu. Dan dia memang orang yang fisiknya tidak begitu kuat. Seperti kalau Sony, kalau mau tanding naik kelapa, ini saingannya dulu waktu dia muda. Karena saya pernah ingat saya kecil, ada yang jago-jago manjat kelapa di daerah Tonsea, coba bertarung naik kelapa, nggak pernah bisa kalahkan. Lalu Johan juga termasuk kuat dalam itu, tapi kakak kami Albert ini hanya kuat dia apa? Kupas kelapa. Dia paling kuat, tahan. Tapi fisiknya nggak begitu kuat. Tapi di dalam otaknya dia seorang yang termasuk jenius, pinter. Yang kita dulu belum kenal ini bahasa Inggris, dia sudah biasa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan dia sempat menuntut ilmu sampai ambil dua jurusan, yang sempat ambil sarjana muda di bidang hukum dan politik. Tetapi karena faktor ekonomi, sebenarnya dia bisa sanggup untuk lanjutkan, tapi putus di tengah jalan. Dan akhirnya dia sempat juga bekerja di pegawai pemerintah di Kodam sebagai bendahara atau juru bayar di waktu itu zaman Kodam 13 Merdeka selama 15 tahun. Dan akhirnya karena dia ingin terjun di bidang pekerjaan Tuhan, maka dia terpanggil menjadi
pekerja atau pertama disebut penginjil atau ya, evangelis lah, dan akhirnya kemudian dia diangkat jadi pendeta dan bertugas di bidang kependetaan selama 15 tahun dan juga sempat memegang sebagai ya, pimpinan dari Gereja Advent Pembaharuan Indonesian Field di Indonesia selama 15 tahun, dan dia berakhir hidupnya dalam tugas di Sangir. Pada waktu itu hendak mengadakan kunjungan baptisan di Sangir, dan di sana dia meninggal dengan tidak disangka-sangka. Karena waktu itu dia tiba di Sangir, kalau tidak salah hari Selasa, dan sore itu mereka tiba dan beristirahat. Tengah malamnya dia mulai mengeluh karena terasa sakit sedikit. Dan hampir siang dia kena anfal, dibawa ke rumah sakit di Tamako, itu di pusat dari daerah Sangir di waktu itu. Dan akhirnya di sana dia sempat ditolong oleh dokter dan kemudian sudah bisa jalan-jalan. Pada waktu mereka pikir-pikir melanjutkan ini rencana pekerjaan karena dalam keadaan sakit mau pulang, mereka siap-siap untuk mengecek untuk tiket. Dan akhirnya Albert juga rasa nggak enak, dan temannya saudara Karina panggil, kita ada saudara kita di sana, kita pergi istirahat di sana sambil mengambil kepastian untuk tiket pulang. Setelah istirahat dikasih makan dan dia menolak, katanya makan terpaksa turun rumah bikin bubur seperti itu. Dan teman-temannya mereka kebetulan ada 5 orang, yang lain sudah makan enaknya, dia nggak begitu ada saudara makan. Kemudian saudara Karina katakan, bagaimana? Saudara Albert, makan supaya bisa lebih kuat. Dia kata, saya nak saudara, ini juga terlalu banyak. Ada telur rebus, saya tak suka makan telur. Kamu ambil aja telur dan ambil sebagian bubur saya. Jadi saudara Karina katakan waktu itu saya telepon, saya selama saya ingat belum pernah terjadi seperti begini. Kok makanannya dibagi sama saya? Dan akhirnya saudara Karina ingin supaya dia makan, dia ikut sama-sama. Ayo kita makan sama-sama. Jadi makanan Albert sebagian dikasih. Saya katakan saudara mungkin tanggung jawab dia sudah serahkan ke saudara. Dan akhirnya habis makan dia pergi istirahat. Kebetulan saudara Dolphy yang urut-urut jaga-jaga di kamar. Saudara Karina dan ngomong itu, tiba-tiba Dolphy keluar berkata, "Saudara Karina, mari, saudara Albert sudah anfal." Waktu itu katanya sudah tidak bisa bernapas, dia berdiri, berdiri. Hanya waktu itu dia langsung lemas. Mereka coba bikin pertolongan pernapasan buatan. Hanya call dokter tiba, dokter periksa, dokter katakan sudah berakhir. Itulah akhir dari kehidupannya Albert di Sangir. Dan mereka, dia lahir bulan yang April ini, tanggal 22 April tahun 42. Jadi tinggal berapa hari dia sebenarnya genap umur 59 tahun. Jadi sebenarnya kalau masih umur 59 itu masih dikatakan masih terlalu muda. Tetapi mungkin Tuhan sudah berpikir sudah waktunya dia untuk istirahat. Seperti kita tahu ingat cerita daripada Musa. Musa masih sanggup untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, tapi Tuhan katakan kamu sudah saatnya harus tinggalkan. Berikan kepada generasi yang berikut untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberikan Musa beristirahat. Jadi kita juga berpikir pada waktu itu kemungkinan Tuhan katakan sudah cukup kamu, sudah cukup capek, beristirahatlah. Ada generasi berikut yang akan melanjutkan. Jadi untuk kami keluarga Goni, dia adalah orang yang pertama jadi Advent. Saya ingat sekali pada waktu itu dia masih muda. Ya karena dia juga aktif di waktu itu, saya ingat dia aktif di bidang politik waktu itu sebagai angkatan muda dari Marhain waktu itu. Dia juga penceramah waktu itu untuk penceramah dari partai politik Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan akhirnya dia pada waktu masuk Advent dia jadi penceramah dari gereja Advent. Dan akhirnya karena saudara-saudara kita banyak, karena dengar dia mau berceramah semua ikut pergi dengar. Akhirnya mulai satu-satu terikut. Mungkin pertama Sony,
pembuahan Johan, dan akhirnya kita bersaudara, orang tua ikut semua jadi Advent. Sampai sekarang ini kita jadi keluarga Advent yang besar. Jadi saya kira sampai di sini saya punya sedikit histori mengenai Albert. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan. Johan, tambah. Sudah cukup. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran saudara sekalian telah memberkati. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata sambutan dari saudara-saudara yang lain. Kami dari gereja kompani di Sacramento di sini juga turut berduka cita atas kepergian saudara kita, saudara Albert. Pada tahun 1994 pada waktu saya pindah ke Sacramento dengan keluarga, saya kenal keluarga Goni, istimewa Bapak Albert almarhum, dan beliau adalah orang yang tidak pernah mau berkata-kata di dalam hal, ya jarang bersenda gurau maksud saya, tapi mengeluarkan kata-kata tepat pada waktunya dan selalu senyum. Ini hal yang baik sekali saya lihat dari saudara Albert, dan saya tahu betul bahwa beliau pada suatu hari pergi berkhotbah di gereja Advent dan Om Sony menjadi translatornya di sana di gereja Amerika. Dan kami ingat betul hari itu Om Sony pulang dan dia berkata bahwa saya jadi translator di sana. Jadi ini satu hal yang baik sekali bahwa orang Indonesia, walaupun kita hanya punya bahasa Inggris patah-patah, orang bilang patah-patah, tetapi bisa berkhotbah kepada orang Amerika di Amerika. Jadi sekali lagi dari gereja kompani di Sacramento, gereja Indonesia, kami semua turut berduka atas kepergian dari saudara kita. Mungkin ada dari saudara-saudara yang lain yang mau memberikan semangat. Kalau tidak ada lagi, mungkin dari Bapak Pendeta sudah. Kalau sudah, mungkin kata-kata terakhir dari keluarga. Kata-kata terima kasih dari yang lain.